Baik Bapak Ibu yang saya hormati, kita akan lanjut dengan seminar yang berikut ini akan dibawakan oleh Saudara Kriston Davis Nicholas dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Untuk itu saya persilakan Saudara Kriston, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk saat ini mempersembahkan laporan aktualisasi on kampus. Terima kasih yang pertama-tama saya ucapkan kepada Ibu Apriana NJY SSMSI sebagai coach. Yang berikut Bapak Abdul Rahim Morope SHMSI sebagai penguji dan Bapak Hakim Swakil Esos sebagai mentor. Ya, pada kesempatan hari ini saya akan mempersembahkan laporan aktualisasi saya dengan judul meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang isu usaha. Berikut sedikit biodata profil dari saya. Nama saya Kriston Nicholas Esos, Latsar golongan 3. NDH saya 15 angkatan 12 2019. Instansi saya pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu itu berjabatan sebagai analisis dan pengaduan masyarakat. Ya, ini latar belakang yang saya ambil, di mana kita sebagai aparatur sipil negara merupakan pelayanan bagi masyarakat, di mana kita mempunyai tanggung jawab penuh dalam membantu dan mengayomi masyarakat. Kita sebagai ASN juga harus bisa menjalankan tugas dan siap dalam segala kondisi sebagaimana yang disahkan oleh Undang-Undang ASN. Aparatur negara memiliki kekuatan dan kemampuan profesional kelas dunia dan integritas tinggi dalam menjalankan tugas agar sama-sama bisa membantu wujud visi dan misi Kabupaten Bogor Selatan yakni mewujudkan kemandirian Bogor Selatan secara berkelanjutan sebagai kabupaten yang rukun berbasis agromarin. Untuk itu, kerjasama antara ASN dan masyarakat sangat diperlukan karena merupakan suatu poin penting untuk mewujudkan visi dan misi yang dimaksud. Selanjutnya, gambaran umum SKPD untuk kerja visi misi BPN PTSP. Yang pertama, visi terwujudnya penanaman modal yang kondusif dan berdaya saing serta pelayanan perizinan dan non-perizinan yang berkualitas. Misi dari Dinas Penanaman Modal adalah meningkatkan kualitas aparatur dalam rangka mendorong tumbuh kembangnya investasi di Kabupaten Bogor Selatan. Yang kedua, menggali potensi dan peluang investasi, meningkatkan potensi peluang dan investasi. Yang ketiga, memudahkan dalam pelayanan perizinan. Yang keempat, meningkatkan pelayanan PTSP dan sistem informasi berbasis IT. Yang kelima, melayani perizinan secara profesional dan humanis, yakni sapa, senyum, dan santun. Dan berikutnya tujuan aktualisasi. Dalam kegiatan aktualisasi mempunyai tujuan antara lain: yang pertama, mampu menerapkan nilai-nilai akuntabilitas sehingga bertanggung jawab dan berintegritas terhadap apa yang dikerjakan. Yang kedua, mampu menerapkan nilai-nilai nasionalisme sehingga bekerja atas semangat nilai-nilai Pancasila. Yang ketiga, mampu menerapkan nilai-nilai etika publik sehingga menciptakan lingkungan kerja dan hubungan masyarakat yang harmonis. Yang keempat, mampu menerapkan nilai-nilai anti korupsi sehingga bisa mewujudkan sikap disiplin maupun menjaga kedisiplinan. Selanjutnya, ruang lingkup aktualisasi. Ruang lingkup aktualisasi nilai-nilai dasar profesi ASN
yang dilakukan dalam investasi dalam instansi dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu seperti itu meliputi rancangan aktualisasi pelayanan yang baik, ramah, penuh dengan tingkat kepuasan, kemudahan, serta tepat waktu, yakni menerapkan nilai-nilai akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu dan anti korupsi. Di sini kami berpegang teguh pada nilai-nilai Anissa seorang ASN. Yang selanjutnya, bagian struktur organisasi Dinas Penanaman Modal dan PTSD, di mana sini menjelaskan bagian struktur dari kepala dinas hingga ke kasih atau pembantu kepala bidang. Selanjutnya tugas dan fungsi, di mana yang pertama Bapak Ahmad Sanbawa SE MSI, status PNS, jabatan kepala dinas, yakni mempunyai tugas memberikan arahan kepada setiap kepala bidang atau bawahan dalam menjalankan tugas atau kegiatan. Yang kedua, JA anak kota SH, status PNS, jabatan sekretaris, yakni membantu pimpinan dalam merencanakan segala sesuatu kegiatan. Yang ketiga, Hakim Syawakil Esos, status PNS, jabatan sub bagian umum dan kepegawaian, menangani setiap urusan kepegawaian dalam instansi. Yang keempat, Misal Profesi Esos, status PNS, jabatan subbagian perencanaan dan keuangan, tugas menangani setiap perencanaan keuangan dalam instansi. Yang kelima, Manawiyah Kualite SE, status PNS, bidang pelayanan perizinan, mengatur setiap kegiatan perizinan. Yang keenam, Muhammad Yesus, status PNS, jabatan bidang pengaduan perizinan, menangani setiap pengaduan masyarakat dalam bidang perizinan. Ada pula tugas pokok yang harus dikerjakan oleh seorang pegawai ASN adalah yang pertama, dapat berbaur dengan setiap orang. Yang kedua, tanggap dalam pelayanan masyarakat. Yang ketiga, sopan. Yang keempat, murah senyum dalam pelayanan. Yang kelima, membantu masyarakat dalam pembuatan izin dengan tidak bertele-tele. Yang keenam, selalu mendapat kepuasan dalam melayani masyarakat. Yang ketujuh, tanggap dalam mencari jalan keluar apabila mengalami masalah. Yang kedelapan, melakukan perintah atasan dengan tepat waktu. Selanjutnya, kegiatan. Di sini kegiatan pertama yang saya lakukan adalah pendataan data izin usaha. Deskripsi kegiatan. Dalam kegiatan ini, langkah pertama yang diambil oleh penulis adalah koordinasi dengan kepala dinas, kemudian meminta surat tugas dari atasan, lalu membuat jadwal kegiatan, kemudian melaksanakan kegiatan pendataan, kemudian melaporkan hasil lapangan beserta data kepada pimpinan, kemudian melaporkan hasil lapangan kepada mentor. Uraian hasil kegiatan atau kegiatan dimaksud untuk pendataan data izin usaha merupakan awal dari kegiatan ini. Dengan adanya pendataan data izin usaha, maka penulis dapat mengetahui seberapa banyak masyarakat atau pelaku usaha yang mendirikan usaha namun belum memiliki izin, tentang mereka mempunyai berbagai macam kendala atau kesulitan dalam pembuatan izin usaha. Yang kedua, menyusun laporan pendataan hasil izin usaha. Deskripsi pelaksanaan kegiatan adalah, dalam kegiatan ini hal pertama yang saya lakukan adalah
menyusun laporan hasil survei sesuai dengan data, kemudian melaporkan hasil yang sudah disusun ke Mentor untuk dikoreksi, kemudian di-print hasil laporan dan laporkan kepada Mentor untuk ditandatangani, dan melaporkan hasil kegiatan kepada Mentor bahwa hasil kegiatan telah selesai. Uraian kegiatan tersebut menyusun laporan pendataan hasil izin usaha merupakan salah satu kegiatan di mana penulis dapat melihat seberapa banyak para pelaku usaha yang belum memiliki izin usaha agar penulis bisa langsung menindaklanjuti apa kendala yang ada dalam proses pembuatan perizinan bagi para pelaku usaha. Selanjutnya, kegiatan yang ketiga, menyusun brosur syarat-syarat izin usaha. Deskripsi kegiatan. Dalam kegiatan ini, langkah atau tahapan pertama yang penulis lakukan adalah melapor Mentor untuk melaksanakan kegiatan, kemudian menyusun aturan-aturan yang berkaitan dengan syarat izin usaha, kemudian mendesain brosur, dan kemudian melaporkan ke Mentor untuk mendapatkan persetujuan. Setelah itu brosur, kemudian melaporkan ke Mentor bahwa kegiatan telah selesai. Uraian kegiatan tersebut, penyusunan brosur syarat-syarat izin usaha merupakan penunjang bagi isu yang diangkat. Karena dengan adanya brosur, masyarakat bisa mengetahui syarat-syarat apa saja yang dibutuhkan dalam pembuatan surat izin usaha. Selanjutnya, sosialisasi tentang syarat-syarat izin usaha. Langkah awal yang penulis lakukan dalam kegiatan ini adalah melaporkan Mentor untuk melaksanakan kegiatan, kemudian koordinasi dengan pemerintah desa atau pihak terkait untuk melaksanakan sosialisasi, kemudian melaporkan ke Mentor hasil koordinasi dengan kepala desa atau pihak terkait, kemudian menyiapkan materi sesuai brosur, kemudian membuat undangan, mempersiapkan alat dan bahan menyangkut sosialisasi, kemudian membagi undangan kepada masyarakat. Pelaksanaan koordinasi, setelah itu lapor Mentor bahwa hasil kegiatan telah selesai. Uraian kegiatan, sosialisasi merupakan suatu cara di mana masyarakat lebih memahami tentang apa yang terjadi di sekeliling kita. Untuk itu, kegiatan sosialisasi merupakan suatu cara di mana penulis bisa memberikan penjelasan secara detail bagi masyarakat tentang pembuatan surat izin usaha. Karena dengan sosialisasi kita lebih memahami dan saling terbuka antara penulis dan masyarakat. Ya, untuk kesimpulan, yang pertama, isu ada di Kabupaten Bengkulu Selatan, terutama di Kecamatan Bengkulu Selatan, dapat dipecahkan dengan berbagai aktualisasi yang dilakukan, yang tentunya dilandasi dengan nilai-nilai aneka, yakni nasionalisme, akuntabilitas, etika publik, komitmen mutu, anti korupsi, WOG, dan manajemen ASN. Yang kedua, pelayanan publik yang dilakukan di dalam keseluruhan kegiatan aktualisasi ini mendapat respon yang baik dari berbagai pihak dan memberikan kepuasan kepada masyarakat. Yang ketiga, kreativitas dan inovasi yang ditetapkan dalam kegiatan aktualisasi ini membawa dampak positif bagi masyarakat pelaku usaha. Yang keempat, komunikasi dan koordinasi yang terjalin dengan baik memberikan ruang bagi kegiatan ini dapat berjalan dengan baik. Yang kedua, saran di sini pelatihan diklat yang dilakukan demi mempersiapkan aparatur negara yang profesional dan berkualitas dan sangat penting dan harus dilakukan dengan inovasi-inovasi yang baru dan mengikuti perkembangan zaman, dan diharapkan dapat membantu meningkatkan kemajuan yang berdaya saing tinggi di Kabupaten Bengkulu Selatan. Ya, berikut dokumentasi yang saya ambil secara garis besar, dimana
dinas Bapak Ahmad Surbawa. Yang kedua, melakukan koordinasi dengan mentor, yaitu Bapak Hakim Suharti Khusus. Yang ketiga, Bapak Camat Yaksula. Yang keempat, ini di mana saya melakukan sosialisasi di mana menyangkut COVID-19, yakni sosialisasi tidak bisa dilakukan, makanya saya melakukan door to door dari rumah ke rumah perorangan. Ini secara garis besar saja. Oke, saya rasa itu saja. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih atas presentasinya. Untuk itu saya persilakan duduk. Saya mengundang Pak Mentor untuk dapat memberikan dukungan sesuai dengan hasil presentasi yang sudah disampaikan oleh Kriston. Silakan Pak Mentor. Pak Mentor. Assalamualaikum Ibu. Selamat pagi. Ya, ada yang penting dalam penyusunan laporan atau aktualisasi peningkatan masyarakat dengan izin usaha ini bagi dinas penanaman modal ini menjadi satu peluang karena memberikan kreativitas baru pada dinas penanaman modal, terutama tentang materi atau materi yang berhubungan langsung dengan proses pelayanan BPSP PAN. Baik. Terima kasih Pak Mentor. Kesempatan berikut ini saya berikan untuk Pak Penguji untuk dapat menilai hasil. Silakan Pak. Baik, terima kasih Ibu Coach. Sesuai dengan arahan dari Pak Mentor, bahwa apa yang dilaksanakan oleh Kriston sudah cukup baik. Dan untuk ke depan dikembangkan lagi seterusnya kegiatan yang telah dilaksanakan, dan aktualisasi bukan hanya berhenti di sini ya, tapi tetap berjalan terus, jangan sampai setelah selesai aktualisasi, selesai juga kegiatan yang dilaksanakan. Tapi tupoksi kalian selaku pegawai negeri, tupoksi harian dan tupoksi umum harap dilaksanakan dengan terusnya demi pengembangan daerah dan kabupaten Bogor Selatan. Baik, terima kasih Coach. Ya, terima kasih Pak Penguji dan Pak Mentor. Terima kasih atas kerjasama yang baik sehingga Kriston dapat melaksanakan presentasi hasil laporan aktualisasi dengan baik. Untuk itu saya ucapkan terima kasih kepada Kriston dan Pak Mentor, dan juga catatan untuk Kriston, jangan sampai di sini aktualisasinya, tetapi tolong ditindaklanjuti untuk tetap melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan tupoksi untuk meningkatkan kinerja kerja, ya, sehingga apa yang Anda laksanakan jangan lupa perhatikan nilai-nilai aneka di dalam pelaksanaan tugas, karena semua itu akan kembali kepada diri kita masing-masing dan itu akan menjadi integritas pada diri kita, ya. Sikap nilai yang bagus akan menunjukkan integritas diri kita. Dengan demikian, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati. Tadi sama-sama kita telah mengikuti seminar dari awal sampai akhir. Saya
Saya bersyukur bahwa peserta 8 orang semuanya hadir di dalam seminar ini bersama dengan mentor masing-masing. Dengan demikian saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat berkarya ke depan. Hormat untuk semua. Terima kasih.